Baik, selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan GBI Injil Kerajaan, di mana pada hari ini kita mengadakan ibadah lewat video atas anjuran pemerintah. Maka semua gereja tidak lagi dapat melakukan ibadah seperti biasanya untuk menghindari COVID-19 menularkan antar manusia dengan manusia. Sehingga pada kesempatan ini kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Anda akan melakukan ibadah itu di saat saya menyampaikan pesan Tuhan ini. Anda sudah berada di rumah bersama keluarga, dan sebelumnya saya percaya Anda sudah memuji memuliakan Tuhan. Kemudian firman ini saya bagikan, ini menjadi perenungan di minggu ini. Kita juga akan melihat pada minggu yang akan datang apakah ada pesan pemerintah kita boleh melakukan ibadah atau kita harus bersabar untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ada Roh Kudus di tempat saudara, di rumah saudara pada saat ini. Tuhan pasti membimbing, menuntun, dan mengurapi setiap keluarga demi keluarga yang sudah terpilih menjadi pendoa, yang sudah terpilih menjadi pemuji penyembah, melakukan ibadah di rumah, yang sudah terpilih menjadi pendoa syafaat saat nanti Anda menyelesaikan ibadah di rumah. Saya percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Hari ini kita mau belajar akan sesuatu perintah Tuhan untuk mengembalakan domba-domba. Apa yang harus kita responi dengan ayat ini? Yohanes pasal 21 ayat ke-15, Alkitab katakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi sepertinya Tuhan masih kurang percaya akan sikap hati dari jawaban Petrus kepada Yesus.
dengan bertanya yang pertama, maka dia katakan yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah engkau benar mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Pertanyaan yang ketiga dikejar Tuhan, dan dia tanya lagi kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Reaksi Tuhan waktu Petrus berkata dan menjawab apa yang ditanyakan Tuhan, bahwa benar Petrus mengasihi Tuhan, tapi Tuhan berkata, kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, bahkan pertanyaan yang ketiga sama artinya, sama kualitasnya, sama maknanya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Tuhan berkata kembali, gembalakanlah domba-domba. Nah, saya belajar saudara, dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mau berkata, coba berikan satu kepastian engkau memang mengasihi. Apa itu tindakan sebuah kepastian? Yaitu adalah gembalakanlah domba-domba Tuhan. Jadi Tuhan mau berpesan kepada kita pada pagi ini, kalau engkau berkata kepada Tuhan bahwa engkau mengasihi Tuhan, wujud nyata yang Tuhan mau adalah gembalakanlah domba-domba Tuhan. Siapa domba-domba Tuhan itu? Domba-domba Tuhan itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dan mereka dimenangkan dan kemudian digembalakan dan dibawa terus melekat kepada Kristus. Itulah wujud dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau saudara berkata aku mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak mau tugasmu dibebani untuk mengembalakan domba-domba Tuhan, maka pertanyaan 100 kali pertanyaan Kristus, apakah engkau mengasihi aku? Karena dia yakin engkau tidak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kau tidak melakukan pengembalaan itu. Maka bagi kita hari ini saudara, di minggu ini saya percaya ada pesan Tuhan yang kuat buat saudara, agar kita semua meresponi pertanyaan ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengembalakan domba-domba Tuhan. Apa buktinya? Di dalam Kisah Para Rasul, Petrus dan teman-teman meresponi ini. Di dalam pasal 1 di Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu dijanjikan, dan kemudian pada ayat yang ke-8 bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Di Kisah Para Rasul 1, 8 dan ke-9. Kemudian dilanjutkan, rasul-rasul menanti-nanti, dan salah satunya adalah murid yang bernama Petrus. Di dalam ayat yang ke-12 pada Kisah Para Rasul 1, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelor, dan Yudas bin Yakobus.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Pada ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu ia berkata, apa katanya? Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua itu isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakai Damai, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari orang-orang ini, dari kedua orang ini, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Saudara, yang pertama yang dilakukan Petrus adalah berkata kepada orang-orang banyak, kepada saudara-saudaranya. Bilangan dari saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyak. Artinya sejak Yesus ngomong dan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka bukti dari mengasihi Tuhan adalah mengembalakan domba-dombanya. Salah satu ekspresinya dengan berkata kepada saudara-saudaranya, Alkitab menjelaskan di Kisah Para Rasul 1 ayat 15, dia ngomong kepada orang-orang yang berkumpul, kurang lebih banyaknya 120 orang. Artinya apa? Seseorang yang mau menjadi disebut orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau berdiri, menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menyampaikan apa yang akan menjadi kehendak Tuhan. Alkitab di sini berkata bahwa Petrus menyampaikan kepada saudara-saudara yang berkumpul yang berjumlah 120 orang, bahwa dia berkata Yudas, salah satu orang dari murid-murid Yesus yang membeli ladang lewat upah kejahatannya, dan dia harus digantikan. Maka Petrus di sini mengatakan dengan sebuah keberanian bahwa murid ini harus dikembangkan, harus ditambahkan, harus ada pengganti daripada Yudas. Maka terpilihlah 2 orang, yaitu apa yang disebut dengan Barsabas, apa yang disebut juga dengan namanya Matias. Tapi pengundian itu jatuh ke tangan Matias. Maka
Alkitab berkata demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara, orang-orang yang mau berkata mengasihi Tuhan adalah orang yang mengerti betul sebuah bilangan, sebuah penambahan-penambahan pemimpin-pemimpin. Orang yang mengerti hatinya harus menambahkan kepada orang lain, menambahkan apa yang menjadi warisan Tuhan. Matias bukan adalah orang yang mendapatkan pimpinan dari Tuhan, mendapatkan direction langsung dari Tuhan, tapi lewat apa yang disampaikan Roh Kudus kepada Petrus, maka satu orang daripada murid yang tidak bersama-sama dengan mereka harus ditambahkan kepada bilangan murid, sehingga Matias terpilih lewat pengundian. Dan Alkitab mencatatkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 26, maka Matias dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Itu sebuah tindakan, dan Anda lihat seterusnya Pentakosta terjadi, dan pada pasal 2 ayat ke-14 Anda lihat bagaimana perikop khotbah Petrus ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Saudara, apa yang menjadi kelas dari orang yang mengasihi Tuhan? Saya melihat bagaimana Petrus mengingat akan sebuah peristiwa, mengingat apa yang tercatat. Ternyata murid yang bernama Petrus mengerti betul apa yang dilakukan Bapa sebelum zaman Yesus Kristus, dengan berkata begini. Tetapi itulah pada ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Mengapa Petrus mengerti ada kitab Nabi Yoel yang berkata dan yang menuliskan demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, saya klasifikasikan begini. Orang yang mau berdiri untuk menegakkan bilangan-bilangan atau menambahkan bilangan pemimpin-pemimpin yang baru, itu salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Dan itulah diresponi oleh Petrus ketika Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Bukti mengasihi itu, Petrus di awal ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berdiri di kelompok saudara-saudaranya yang berjumlah 120 orang. Dia bilang, dulu murid kami bersama-sama dengan Kristus lengkap, tapi ada satu orang yang berkhianat, maka harus ada penggantinya. Maka saya percaya ini sebuah kelas yang luar biasa, karena Petrus sudah melakukan apa yang sebenarnya Tuhan kejar, bukan sebagai hanya perkataan, tapi mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Menjadi pemimpin di antara yang lain dan menambahkan hakikat orang menjadi murid Kristus dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang lain. Dan kemudian yang kedua, Petrus ternyata bukan sekedar murid yang pelongak-pelongak,
bukan sekedar murid yang hanya melihat-melihat saja, bukan sekedar murid yang tahu hanya doa-doa saja, bukan sekedar murid yang tahu hanya bersama-sama dengan teman-teman sepelayanannya, tapi kita melihat sebuah kelas, sebuah kualitas, bahwa Petrus mengingat firman Tuhan pada zaman Nabi Yoel, dan dia mengklarifikasi saat itu bagaimana Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, orang berbahasa roh. Maka sebagian orang yang menolak pencurahan Roh Kudus itu berkata mereka sedang mabuk. Maka membantah semua itu, Petrus bukan bilang begini, enak aja loh ngomong sembarangan, kami bukan mabuk, enak aja loh, emang lo siapa? Tapi Petrus berkata di dalam ayat ke-15, ia membantah semua persepsi orang dengan berkata orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan turunan-turunanmu akan mendapatkan penglihatan. Jadi membantah semua itu apa yang disaksikan orang banyak ketika pencurahan Roh Kudus dan kepenuhan roh, orang berbahasa roh, maka orang berkata dia mabuk. Maka Petrus tidak berdalih dengan kalimat yang lain, tapi dia mengingat sebuah peristiwa pada zaman Nabi Yoel. Saya mau berkata begini, bahwa yang pertama, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan harus berdiri tegak di banyak orang. Yang kedua, kita menambahkan pemimpin-pemimpin yang baru. Yang ketiga adalah untuk membantah semua bukan dengan perkataan manusia, tapi mengingat firman Tuhan. Sehingga semua kualitas mengasihi Tuhan tercermin dengan apa yang dikatakan Alkitab lewat hidup Petrus. Maka babak selanjutnya Petrus berkhotbah. Petrus menyampaikan pesan Tuhan. Maka kalimat yang luar biasa adalah apa yang disampaikan Petrus, dan itu yang kita catatkan, itu yang kita sampaikan, itu yang kita kutip dalam kehidupan sehari-hari, bahkan khotbah-khotbah, yaitu pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21. Alkitab katakan begini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Bukankah kita sering mengutip ayat ini? Bukankah kita sering mengkhotbahkan ayat ini? Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang menulisnya? Siapa yang mengatakannya adalah Petrus. Kalau hari ini Anda sering berkhotbah dengan menggunakan itu, adalah Anda sedang mengambil semua kalimat dari isi hati seorang yang 3 kali dikejar pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan bukti Petrus mengasihi Tuhan dengan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu yang menjadi pesan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saudara-saudara, Anda boleh ngomong apa saja tentang isi hati Tuhan. Aku sayang Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan, aku mengasihi bangsa-bangsa, aku mengasihi Indonesia. Engkau boleh berkata apapun, tapi saat engkau tidak mengingat firman Tuhan, saat engkau tidak terekam di dalam pikiran dan hatimu firman Tuhan, kau hanya mengerti hanya apa yang menjadi isi hatimu saja ke Tuhan, tapi melupakan dasar firman Tuhan. Saya berkata, engkau belum mengasihi Tuhan. Karena bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah Petrus. Engkau harus berdiri di tengah-tengah orang lain.
engkau harus menambahkan pemimpin yang baru. Engkau juga harus mengerti firman Tuhan. Engkau juga harus berkata dengan perkataan yang ajaib. Apa itu? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari ini kalau saudara berkata saya mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak mau berdiri di dalam kelompok-kelompok saudaramu dengan berkata harus kita tambahkan pemimpin baru, maka saya ragu, karena ini menjelaskan kepada kita bahwa apakah engkau sebenarnya mengasihi Tuhan atau tidak. Kita bercermin dari apa yang disampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 yang kita baca tadi. Kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak kepenuhan roh, saya juga masih meragukan. Kemudian Anda berkata Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak mau membantah dalil-dalil orang-orang Farisi dengan ayat firman Tuhan, karena Anda tidak mau baca firman, tapi dikirimkan teks kepada saudara di HP, maka itu selalu Anda ulang-ulang Anda baca. Jadi saya juga meragukan apakah Anda mengasihi Tuhan. Nah, bukti mengasihi Tuhan adalah begini saudara. Digambarkan Tuhan kemudian sebagai ayat penutup di dalam ayat yang ke-18. Maka episode hidup dari seorang Petrus tergambar dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Ayat 18 Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Digambarkan Tuhan bahwa kelak Petrus itu mati dengan sepertinya tidak berdaya. Artinya saudara, Tuhan juga sudah menggambarkan akhir hidup kita ini seperti apa. Kalau akhir hidup kita ini Anda berkata, Pak, bahwa nanti kelak aku mati bukan sebagai seorang pemimpin, aku mati bukan sebagai orang pengerja, pendeta atau hamba Tuhan. Dan saya berkata, Anda keliru. Jadi kita ini sudah dirancang Tuhan bagaimana kita akan menyelesaikan sampai garis akhir. Garis akhir itu harus finish strong, artinya selesai dengan kuat. Segala destiny kita harus kita selesaikan dengan kuat. Jadi kalau Anda berkata, Pak, tidak relevan Pak dengan finish strong, dengan kita yang kita kerjakan hari ini dengan begini, lantas kita bisa menyelesaikan semua apa yang menjadi rencana Tuhan. Sepertinya tidak mungkin. Anda berkata dan kita berkata mungkin kalau Anda memang mau mendengarkan firman Tuhan ini. Yaitu apa? Jadilah engkau orang yang memang mengasihi Tuhan dengan cara mengembalakan domba-domba Tuhan. Saya percaya minggu ini adalah minggu yang ajaib bagi saudara. Kita berdoa bersama-sama agar di tengah-tengah badai, gelombang kehidupan, di tengah-tengah bencana yang ada di Indonesia, di tengah penyakit menular, tapi Anda tetap mengejar kualitas menjadi seorang mengasihi Tuhan, yaitu tetap berdiri atas semua orang, tetap memilih dan memiliki hati untuk membangkitkan pemimpin, dan tetap Anda merenungkan firman di setiap kehidupan kita. Maka itulah cara kita mengasihi Tuhan. Dan itulah pesan Tuhan pada minggu hari ini. Kita akan
bertemu pada minggu yang akan datang. Sebelum sampai minggu depan mungkin ada pesan pemerintah, kita tidak tahu apakah kita beribadah seperti sekarang ini atau kita beribadah lewat video. Maka apa yang menjadi pesan dari pemerintah kita akan tetap patuhi untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Begitu pesan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.